Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Jamur 88. Di video kali ini saya bakal review lagi soal motor Vespa listrik ini, UINFly WP3. Review soal pemakaian saya selama 1 bulan. Dan catatannya, motor ini masih full standar pabrikan. Nggak ada yang saya ganti, nggak ada saya upgrade apa-apa. Dari BLDC-nya, dinamo yang ada di roda belakang itu nggak saya ganti. Controllernya nggak saya ganti, sebagaimana banyak di forum-forum di grup-grup Facebook itu saya lihat banyak yang ke upgrade ganti controllernya biar nggak ada endut-endutan pas ngegas, sama kecepatannya makin bertambah. Nggak saya ganti itu controller. Terus sama baterainya masih baterai standar, baterai SLA atau baterai air gitu ya, asam cair kayak gitu, masih full standar. Terus 1 bulan itu gimana sih perasaan saya? Gimana review saya soal motor ini dari build quality-nya, secara keseluruhan dari body segala macam, terus sama riding experience saya sensasi berkendara yang saya rasakan selama pakai motor ini. Dan itu terus saksikan videonya, oke? Nah, sekarang kita mulai dari bodinya. Body udah nggak usah diragukan, ini motor listrik dari saya ya pribadi, motor listrik dengan body yang ini banget. Soalnya apa? Ini Vespa banget gitu. Ya dari apa ya, kacamata orang awam, kalau misalnya mereka belum tahu motor listrik kayak gini, walaupun banyak tipenya ya, banyak tipe, banyak model kayak gitu motor listrik, tapi di mata orang awam yang belum kenal sama motor listrik itu, ini bodinya banyak orang ngira ini Vespa, Vespa Matic, banyak banget dikirain ini bener-bener Vespa Matic yang listriknya gitu. Ternyata bukan, mereknya UINFly. Nah, dari body oke semuanya. Terus kita lanjut ke speedometernya. Nah, speedometer yang ini, dan bukan di tipe T3 aja, sepengetahuan saya yang saya baca-baca di forum-forum itu, masalah kecepatan sama indikator baterai ini jauh pisan, jauh pisan, jadi keluar Sunda saya, jauh banget dari kata real. Nah, kalau misalnya Anda misalnya ini sampai 49 ya, kecepatan realnya paling 30, karena saya udah pernah coba bandingin sama di GPS. Saya pantau sampai kecepatan 50 kalau nggak salah gitu, atau 40 gitu. Perbandingan di GPS itu sampai 10 km per jam jauhnya. Nah, indikator baterai ini juga nggak terlalu presisi kayak gitulah, nggak terlalu pas gitu, nggak bukan jadi patokan kita. Kalau idealnya lebih baik kita pasang lagi voltmeter atau baterai indikator lagi, biar lebih jelas real gitu petunjuknya kayak gimana, kapasitas baterai ini tinggal sisa berapa persen lagi, atau kecepatannya kayak gimana. Kalau indikatornya ini, aduh, speedometernya nggak banget, nggak sesuai banget lah kayak gitu. Nah, terus yang jadi masalah ini nih, di celah antara apa namanya, batok lampu sama bodinya, ini kan celahnya gede. Nah, biasanya air hujan atau air kalau kita pas nyuci itu masuknya lewat sini, yang saya tahu masuknya lewat sini. Jadi air itu masuk lewat sini, ada soket-soket, banyak kabel-kabel di sini. Nah, itu banyak yang menyebabkan jadi error kalau menurut saya gitu ya. Terus dari saklarnya juga sama, banyak di forum-forum juga saya baca banyak yang error dari ini saklar ini karena kena air basah, karena nggak bisa dari kehujanan ataupun dari pas pencucian. Kita ngebahas soal yang negatifnya dulu, yang nggak saya suka ya. Nah, lanjut, ini nih bagasi depan ini ringkih banget. Ringkihnya tuh apa nih, di bagian part ini nih kuncinya, Anda tutup biasa tuh dia susah, jadi harus ada effort lagi, harus ada tekanan baru bisa dikunci. Nah, ini saya juga tuh, ini juga saya agak susah tuh kan. Kadang pernah ada kasus di forum Facebook juga, di grupnya di Winfly ini, ada yang sampai patah juga sih si ininya, gara-gara kunci dalamnya gitu, apanya nggak tahu, pengaitnya, gara-gara ya gitulah, agak susah sih.
si bagasinya. Terus kualitas dari material plastik bodinya ini udah standar lah, harga 10 jutaan. Ya jangan dibandingin sama motor-motor pabrikan besar ya, kayak Honda, Yamaha kayak gitu, Suzuki. Jangan harap bisa kayak gitu, soalnya beda, pasti beda lah. Mereka udah puluhan tahun. Kalau yang ini Winfrey kan beberapa tahun. Dari bodi berarti si plastiknya ini emang tipis, tapi ya lumayan lah, nggak apa-apa, asal kita hati-hati aja bawanya gitu, nggak serak seruduk kayak gitu. Terus oh iya ini joknya dia nggak center, bisa dilihat nggak? Nah ini jari saya masuk sebelah kanan, nah ini sebelah kiri nggak masuk jari saya, jadi nggak center gitu si antara jok, cuman joknya aja ya. Dan saya lihat banyak juga emang tipe T3 unitnya banyak yang kayak gini, nggak center, nggak ngepas gitulah. Jadi ada yang beberapa yang dimodif si ininya nih agak dibengkokin atau gimana, banyak yang dimodifnya jadi supaya biar pas yang depan belakangnya itu. Nah terus ini nih yang pertama kali saya lihat waktu ngeliat motor ini, lubang di batok lampunya ini buat apa gitu. Kalau yang sebelah kanan ini mungkin bisa buat ngelihat rem ini ya, minyak rem yang di dalam tuh ada, mungkin yang sebelah kanan. Nah kalau yang kiri saya lihat ini nggak ada apa-apa di dalamnya gitu, jadi nggak tahu lah fungsinya apa. Dan yang paling saya nggak suka dari build quality-nya nih, standar tengah ini kalau misalnya lagi posisinya ketutup kayak gitu nih, nggak dipakai gini tutup ini si apa injakan buat kakinya tuh lebar banget. Jadi kalau misalnya Sundanya biasa Sundanya itu power kakait itu apa ya, takut ngait kesenggol sama pengendara lain atau pas kita lagi parkir atau apa, terus kena kaki juga. Bahaya juga sih, panjang sih, pengen saya potong nanti mungkin beberapa waktu lagi. Nah itu mungkin dari build quality-nya. Mohon masukannya juga buat pihak Winplay, kalau misalnya nonton video ini kedepannya bisalah diperbaiki secara di bagian QC-nya, build quality-nya lebih diperhatikan lagi. Kita ngebahas soal sisi positifnya dari motor ini, dari riding experience saya, sensasi berkendara saya selama 1 bulan pakai motor ini. Dari riding posisinya ini enak banget sih, motor ini enak banget riding posisinya. Kaki bisa selonjoran, saya setinggi badan 172. Biasanya orang tinggi duduknya sini, kalau saya di tengah itu lebih enak. Kalau di sini juga nggak apa-apa sih, enak, tapi kalau saya duduk di belakang kaki bisa lebih selonjoran ke sini, lebih enak. Terus decknya ini lega banget, kalau misalnya mau beli galon 2 juga cukup, bisa ditumpuk ke atas atau ditumpuk sini, mantep decknya, lega ini, kepake banget, bermanfaat banget. Terus pakai motor ini ngebuat cara berkendara saya jadi lebih kalem, soalnya ya emang nggak bisa ngebut-ngebut amat gitu, standar lah kayak gitu, soalnya kan nggak dirubah kontrolernya, jadi lebih cepat, lebih buat cara berkendara saya lebih kalem dibanding saya pakai yang ini nih, motor saya yang bensin satu-satunya. Jadi ya gitulah, jadi lebih santai, lebih enak pakai motor ini kalau nggak ngejar waktu kayak gitu, lebih kalem bawanya. Terus yang pasti, maaf dari tadi saya batuk ya, yang pasti ini jadi pusat perhatian, di jalan, banyak orang yang nanya, banyak orang yang penasaran. Kemarin juga sempat diberhentiin. Oh iya, satu lagi yang saya agak jadi pertanyaan, ini surat-suratnya gimana ya? Dari pihak Winplay kalau misalnya dia lihat, mohon dibantu juga buat surat-suratnya biar cepat diurus lah, soalnya sayang banget motor sebagus ini surat-suratnya belum ada, jadi belum legal di jalan. Tapi kemarin saya mau sedikit cerita, kakak saya itu pernah pinjam motor ini dan jalan ke pusat kota dan sengaja nyamperin polisi yang emang lagi ada razia kayak gitulah, biasa di pos kayak gitu, diberhentiin sama polisi. Pas ditanya, Pak ini motor nggak ada plat nomornya kan ya di depan, Pak ini motor listrik. Oh ya udah, oh iya jalan aja Bu.
Cuman gitu doang sama polisinya. Serius, ini baru kejadian baru hari kemarin, hari Sabtu tanggal 3, tanggal 3 tanggal 4 ya, 3 3 dari kemarin. Jadi gitulah, kalau bisa cepat diurus plat nomornya gitu sama pihak Fly-nya. Surat-surat buat plat nomor kayak gitu biar lebih legal di jalan, lebih enak kita. Oke, segitu aja review dari saya. Mohon maaf kalau misalnya kepanjangan. Ya, sebenarnya banyak yang saya omongin lagi soal si T3 ini. Jadi mungkin bisa menjadi tambahan buat Anda yang pengen meminang si T3 ini. Motor ini kayak gimana sih kayak gitu. Dan saya nggak berafiliasi sama si dealernya ataupun dari mereknya Fly T3, enggak. Saya pure asar pribadi sendiri, nggak ada terikat apa-apa sama ini. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang salah atau kata-kata saya yang ya nggak enak kayak gitulah. Segitu aja dari saya. Dimohon kalau misalnya ada tambahan atau pertanyaan silakan di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.